apa kabar? Sehat kan? Kita tetap beribadah di rumah. Tapi walaupun beribadah di rumah, tetap semangat ya. Mandi dulu, duduk yang manis, memuji Tuhan, harus keadaan segar dan tetap semangat. Jadi anak-anak sekolah minggu duduk yang manis ya. Kita mulai ibadah kita. Tapi ibu menyapa dulu, menyapa anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ya, kita mulai ibadah kita. Kita bernyanyi halo-halo. Ayo Karul. Halo-halo temanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Halo-halo temanku semua, selamat datang di sekolah minggu kita. Kami semua menyambut gembira, teman kita pun bertambah. Kita bernyanyi bersama, kita berdoa bersama, memuji Tuhan bersama, tinggikan namanya. Baca firman Tuhan, saling menguatkan, saling mendoakan keluarga Tuhan. Mata tahu manuki di manogo di minggui, mata tahu koko dungo madadalan sekolah minggui, dungo madadalan sekolah minggui, dungo madadalan sekolah minggui. Makuling diring-diringi di manogo di minggui, eta hita lautu bagas karejai, kau manangi honatan Tuhani, kau manangi honatan Tuhani, kau manangi honatan Tuhani. Ayo, ayo. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Sekali lagi. Yo ayo teman, kita ke gereja. Yo ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Shalom, Horas. Horas. Buat anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih menyertai kita pada saat ini. Kita masih diizinkan beribadah walaupun beribadah di rumah. Kita percaya bahwa Tuhan selalu bersama kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bernyanyi, mari masuk. Masuk hatiku
Puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 44 ayat 1 dan ayat 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan, ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 177 ayat 1 dan ayat 2. Kita mendengarkan hukum Taurat pada minggu ini yang tertulis di hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita
maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan hidup mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan perintah-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 123 ayat 1 dan ayat 2. Semua anak-anak kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk meminta pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 121 ayat 1 dan ayat 2. Yesus Tuhani, rohamu sudeda, sayo restuarai, hamu dongan unang doga, rohamu tu Yesusi, hamu dongan unang doga, rohamu tu Yesusi. Sian rohani dadana, rodo pamujioni, napalah sentuhan Yesus, boleh saya mehoni, hamu dongan unang doga, rohamu tu Yesusi, hamu dongan unang doga, rohamu tu Yesusi. Anak-anak kami sekolah minggu, marilah kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan sebagai epistel buat minggu ini diambil dari kitab Mazmur 9 ayat 10. Marilah kita membacanya bersama-sama. Mazmur 9 ayat 10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Anak-anak kami sekolah minggu, ayat hafalan untuk bulan September diambil dari kitab Lukas 14 ayat 13. Kita bersama-sama membacanya dalam bahasa Batak Toba. Lukas 14 ayat 10 tolu. Alai jupa membuat si panganon pio ma akan apogos akan amartihas napampang dohot nama pitung. Dalam bahasa Indonesia,
Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 162 ayat 1 dan ayat 2. Sekolah Minggu, marilah kita berdiri dengan sikap berdoa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan iman percaya kita sebagaimana umat dunia mengucapkannya dalam bahasa Batak Toba. Au Porsea dide bata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au Porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jehovah na sasadai, imana tinuboni si Maria, na gabe-gabean si Anton di parbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata na tumau na bernit, di pangumuan di silatus, nama teterpaja do ibana, di hau pinasilang, na tua tuponua tolu dumi tanom, na mula mangulu diari patoluhon, namanai tu surgo, lauru tu siamuni di bata Jehovah amanai, pargogo na satu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tu tanaon, manguhumi halak na mangolu doho na mate. Au Porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akan abadia, doho dia sesani dosa, doho dihatai nama dok, mula mangulu sogo daging halak na mate, doho dia uluan na sora sudah. Amin. Kita memuji Tuhan melalui kor anak-anak sekolah minggu. Ku rasa bahagia berkumpul
dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Buat anak-anak kami sekolah minggu yang berulang tahun mulai tanggal 31 Agustus, 1 September sampai dengan 6 September 2020, kami Parhalado dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan sehat selalu. Nah, untuk merayakannya kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia
Marilah kita berdoa untuk mendoakan anak-anak sekolah minggu kita yang berulang tahun. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, karena kami masih Engkau izinkan untuk boleh beribadah ya Tuhan, ibadah sekolah minggu. Walaupun kami beribadah di rumah, tetapi kami percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami dan menjagai kami setiap saat ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun mulai tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 6 September 2020. Tuhan, kiranya berikan umur yang panjang, berikan kesehatan kepada anak-anak kami, berikan semangat kepada mereka semua Tuhan. Walaupun anak-anak kami sekolah minggu belajar daring dari rumah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau senantiasa yang membimbing mereka Tuhan, dan memberikan hati dan pikiran untuk selalu belajar dengan serius ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat semua orang tua anak-anak kami sekolah minggu. Engkaulah yang memberikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan, untuk mendidik semua anak-anak kami sekolah minggu, untuk membesarkannya di dalam kasih-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu Tuhan, berikan kami kesehatan, berikan kami kekuatan, berikan kami semangat ya Tuhan, di dalam melayani Engkau melalui pelayanan kami buat anak-anak kami sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga semua para halado kami yang ada di gereja kami ini Tuhan, yang full timer dan juga semua sintua, guru-guru sekolah minggu dan juga para halado naso partohonan yang memberikan hati untuk pelayanan di sekolah minggu ini ya Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, berkati keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampunkanlah kami atas dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan pengumuman atau tikting untuk anak-anak sekolah minggu. Shalom anak sekolah minggu, apa kabar? Pastinya luar biasa. Ya, pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman dari guru sekolah minggu. Yang pertama, kita harus tetap semangat dalam melaksanakan ibadah walaupun ibadah dari rumah. Yang kedua, kita juga harus tetap bersemangat dalam sekolah walaupun sekolah kita dalam daring, ya. Gak boleh bermalas-malasan, gak boleh lama bangun, tetap semangat seperti biasa. Yang ketiga, kita harus tetap menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi dan selalu menjaga kebersihan dan sesering mungkin mencuci tangan. Yang keempat, kami minta kepada anak-anak sekolah minggu untuk terus mendoakan guru-guru sekolah minggunya, terkhusus yang sedang pemulihan sekarang, yaitu Ibu Rindu Parhusip dan juga Ibu Polma Panjaitan. Kita doakan supaya segera pulih dan dapat melayani seperti biasa. Itu saja pengumuman untuk hari ini, kita tetap semangat. Shalom. Untuk menyambut khotbah atau cerita untuk anak-anak sekolah minggu, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 136 ayat 1, dinyanyikan 2 kali sambil kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dua
Baik anak-anak, kita sudah sampai kepada acara puncak pada pagi hari ini. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ketika kami boleh bersekutu di pagi hari ini, itu adalah berkat penyertaan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat Tuhan. Kiranya sejenak kami telah memuji Engkau lewat puji-pujian, dan kini kami mau disapa oleh firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di dalam hati serta pikiran kami, sehingga kami tetap setia di dalam jalan kebenaran Tuhan. Untuk itu berkati Tuhan ibadah kami ini, biarlah Engkau menyempurnakan di dalam segala keterbatasan hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu dan saudara-saudara kami yang boleh hadir, yang telah diikuti orang tua masing-masing di rumah masing-masing pada saat ini. Maka untuk sejenak kita akan mendengar firman Tuhan, sebagaimana kita memasuki minggu yang ke-13 setelah Trinitatis, yaitu yang dikatakan dalam kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Mari kita mengikuti dan kami bacakan untuk perkumpulan ibadah kita dengan judul Dalam Perlindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sekali lagi kami bacakan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, kepada adik-adik kami sekolah minggu, tentu pada pagi hari ini kita kembali sangat-sangat bersuka cita. Walaupun pada minggu ini kita masih berada di dalam rumah masing-masing. Tadi kita sudah dengar daripada pengumuman sedang berlangsungnya COVID-19, sehingga kita tidak dapat bersekutu bersama-sama di bait Allah yang suci sebagaimana yang kita lakukan. Nah, tentu di dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang menginginkan bagaimana anak-anak orang percaya sebagai anak-anak Tuhan yang telah meyakini tadi, tentu sama dengan kita ingin dapat suatu kekuatan, diberikan perlindungan di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, kepada adik-adik kami, senang gak kalau kita di rumah dilindungi oleh orang tua kita? Ya tentu senang. Apalagi kita lihat kalau kami bertanya di sini kepada saudara kami si Miko dan Mimi, senang gak kalau ada dalam lindungan Tuhan? Miko dulu menjawab. Salam amat
Amang tanya aku, ya pasti maulah dalam perlindungan Tuhan. Saya juga Amang, dan pasti semua anak sekolah minggu pasti mau dalam perlindungan Tuhan. Iya kan Amang? Benar sekali Niko dan Mimi. Kita memang itu yang kita inginkan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Jadi dalam hal ini orang yang hidup dalam perlindungan Tuhan tentu dia harus tahu di mana posisinya. Yang pertama sekali, kadang-kadang orang banyak bertanya, ya saya sudah hidup dalam perlindungan Tuhan. Dia mempertanya, mengapa Tuhan Engkau tidak mengingatkan janjimu kepadaku? Mengapa Tuhan Engkau tidak memberikan suatu kekuatan bagiku? Nah, sesungguhnya tadi sudah dijawab. Tentu Niko dan Mimi juga tahu di dalam hal ini sebagaimana ayat yang kita baca, Mazmur 91 ayat 1 sampai 2 tadi, orang yang berada dalam lindungan Tuhan, orang yang bagaimana Niko dan Mimi? Pasti orang yang kuat ya Mang. Enggak lah Bang, orang yang dalam perlindungan Tuhan ya orang yang percaya dan taat sama Tuhan. Iya kan Amang? Benar sekali. Bagus jawaban Mimi. Kita tidak hanya yang kuat, banyak orang yang kuat tetapi dia tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi dengan kepercayaan kepada Tuhan dia menjadi kuat, yaitu bagaimana tadi dikatakan, ya, Engkau tempat perlindunganku dan pertahananku, Allah yang aku percaya. Itu ayat yang kedua. Ya tentu kepercayaan ini bukan hanya mengandalkan kekuatan, bukan hanya mengandalkan kepintaran. Ya kalau demikian, coba inilah yang dikatakan pemazmur tadi. Jadi kalau sekarang kita, siapa perlindungan kita Niko dan Mimi? Maksud Amang perlindungan polisi ya Amang? Ya enggak lah, maksud Amang perlindungan Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan Bapa. Iya kan Amang? Ya itu pintar sekali. Bukan hanya polisi, memang mereka perlindungan, bukan security, bukan orang tua kita, bukan hal yang lain saja, tetapi perlindungan yang tidak pernah mengeluh siang dan malam, yaitu sama dengan jawaban si Mimim tadi, Tuhan Yesus yang kita yakini dan kita percaya. Bagaimana? Ya kita meyakini lewat firman-Nya, kita meyakini karena kita berada dalam naungannya. Jadi orang yang percaya itu ya orang yang harus tinggal di dalam lindungan ya Tuhan itu sendiri, di dalam firman itu sendiri. Karena apa? Bila kita tidak pernah mau tinggal di situ, maka kita akan menjumpai apa? Banyak kesulitan. Ya benar Niko dan Mimi, ada kesulitan kalau tidak tinggal dalam Tuhan? Iyalah, pasti ada Amang. Sulit belajar, sulit makan. Iya, Abang betul. Kalau kita tidak dalam Tuhan, pasti banyak masalah. Iya kan Amang? Benar, banyak masalah. Tapi walaupun kita banyak masalah, kalau Tuhan kita andalkan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, wah, kita tidak akan dibiarkan Tuhan. Jadi bukan tinggal di dalam Tuhan itu lepas daripada masalah saja, tidak. Justru semakin banyak masalah, apalagi kita di zaman situasi Covid ini, banyak masalah. Kita tidak dapat bersama-sama, kita tidak dapat bermain-main, kita tidak dapat bebas segala macam. Tetapi kita tetap panggil Tuhan, sehingga bagaimana? Walaupun Covid yang kita lalui, yang kita hadapi, kita masih bisa untuk bagaimana bersekutu di rumah masing-masing. Ya itu juga cara Tuhan untuk bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi setiap orang yang tinggal di luar Tuhan, ya kesulitan itu pasti sulit untuk diatasi. Jadi dalam hal ini, maka firman Tuhan, mereka jangan hanya berpikir, wah tidak usahlah pergi gereja, tidak usahlah hidup bersama dengan Tuhan, kan masih banyak ada kesempatan. Jadi kadang-kadang banyak masalah yang terjadi. Bagaimana? Ya sudah dapat masalah baru mencari Tuhan, akhirnya mereka terlambat. Wah ini tidak kita ingini. Bagaimana supaya kita terlambat? Ya kita cari Tuhan dulu sebelum masalah itu datang ke tengah-tengah kita. Jadi kalau itu orang yang selalu bagaimana? Jeli di dalam kehidupannya, ya mencari Dia sampai pun kapan saja pun kita mau. Mengapa?
Ya, terkadang kita berpikir, Tuhan, maunya hidup saya mengapa dapat masalah begini? Apakah Engkau izinkan? Ya, mengapa itu terjadi? Itu pertanyaan-pertanyaan kita. Padahal Tuhan menginginkan agar kita tetap setia kepadanya. Semua masalah itu diizinkan oleh Tuhan, tapi yakin, orang percaya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak Tuhan, pasti itu dilindungi oleh Tuhan. Karena itu, bagaimana supaya kita dilindungi oleh Tuhan, Niko dan Mimi? Biar dilindungi, maksud Amang kita harus di rumah ya. Ya enggak lah Bang Niko. Maksud Amang biar kita dilindungi, kita harus setia, tidak boleh berdosa. Iya kan Amang? Iya, benar sekali. Itu yang paling penting. Setia. Bukan karena kita dilindungi karena kita berada dalam rumah, dalam suatu tempat yang tertentu, tetapi karena setia dan ketaatan kita kepadanya. Nah, kepada anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu, mari kita bertanya sekarang kalau gitu lewat firman Tuhan ini. Nah, apa pertanyaannya? Sudahkah kita berada di dalam Dia? Dan sudahkah kita berada dalam firman-Nya? Kalau si Niko kemana sama si Mimi? Iyalah Amang, kalau aku pasti dalam Tuhan, tapi nggak tahu Tuhan dalam aku. Iya Bang, makanya jadi tikus yang baik, biar Tuhan di dalam kita. Iya kan Amang? Iya benar. Makanya dalam hidup kita ini Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Tapi apabila kita tetap di jalur Tuhan, dikatakan tadi ya, dan melakukan kehendaknya, memang persoalan boleh datang, tetapi Tuhan tidak pernah lepas tangan. Wah, indah sekali. Ini enak sekali. Kenapa? Tuhan tidak pernah membiarkan anak-anaknya yang mau berharap kepada Tuhan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadanya, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika apa kita berseru? Ketika dalam kesesakan. Dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan lagi, berserulah kepadaku maka aku akan menjawab. Kalau kita tidak pernah berseru, bagaimana orang bisa menjawab? Sama dengan kita memanggil orang tua, kita panggil baru mereka tahu jawaban itu. Demikian juga karena Tuhan panggil kita, apa yang kita serukan, inilah yang Tuhan inginkan, agar Tuhan senantiasa berada dalam kehidupan kita, agar Tuhan tetap melindungi kita. Jadi jika kita tinggal di luarnya, maka kita menjadi sasaran siapa itu Niko dan Mimi? Sasaran penjahat ya Amang. Pasti maksud Amang sasaran iblis kan Amang? Iblis kan jahat. Nah, itu pintar dia. Kalau penjahat itu nggak semua tempat ada. Tapi kalau si Mimi bilang sasaran iblis di mana-mana dia tetap ada. Di mana-mana dia tetap mengekori kita, mengikuti kita. Jadi, wah, ini makanan empuk nih. Sebagaimana dikatakan oleh 1 Petrus 5 ayat 8, ya, dikatakan di dalam hal ini, orang yang tinggal di luar dan juga akan terserang oleh musuh yang kuat. Jadi dalam hal ini, karena apa? Ingat, sebab iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum, yang mencari mangsanya. Wah, kalau sudah menjadi mangsa, oh bahaya kita. Ya, saya kira kita sebagai anak-anak sekolah minggu mau nggak jadi mangsa si iblis? Sedangkan mungkin si Neko aja kalau kita dengar jawaban bagaimana? Mau jangan jadi mangsa? Janganlah Amang, lihat tikus aja udah ketakutan. Iya, makanya jauh-jauh dari iblis, kayak kita jauh-jauh dari kucing. Ya, itulah. Jadi supaya kita tidak takut, supaya kita menang, supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan tadi, untuk itu lawanlah dia, si iblis tadi, dengan imanmu yang teguh. Karena apa? Di dalam 1 Petrus 5:9 dikatakan, sebab kamu tahu semua saudaramu di seluruh dunia ini menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita harus menderita supaya bisa hidup dalam perlindungan Tuhan. Penderitaan itulah yang menguatkan kita supaya Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan selalu hadir. Maka untuk itu kepada adik-adik kami dan juga kita yang hadir pada
pagi hari ini bersama dengan orang tua di rumah masing-masing. Jika kita ingin dipelihara oleh Tuhan, jika kita ingin perlindungan oleh Tuhan, kita harus hidup menjadi dekat, menjadi sahabat karib, dan juga menjadi Tuhan itu di dalam hidup kita. Dengan catatan apa? Menjadi sahabat karib itu tentu membutuhkan apa? Kalau kita tahu Niko dan Mimi? Kalau butuh sahabat berarti butuh uang biar bisa jajan sama-sama ya Bang. Enggak, maksudnya biar Tuhan jadi sahabat kita, ya kita harus jadi anak-anak yang baik. Iya kan Amang? Iya, itu. Belum tentu kita menjadi sahabat kalau kita banyak duit. Bukan. Tidak cukup di situ. Jadi duit itu kita pergunakan hanya bagaimana memuliakan Tuhan, kita dipakai Tuhan sebagai alat. Tapi kita harus taat dan setia kepada Dia. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Setiap orang yang taat, setiap orang yang setia kepadanya, pasti sama dengan yang dikatakan oleh pemazmur tadi. Dia mau duduk di dalam lindungan yang maha tinggi. Dia mau bermalam di tempat yang maha tinggi. Sehingga apa? Setiap anak-anak Tuhan selalu mengaku, Engkaulah Tuhan sebagai kubu pertahananku, Engkaulah Tuhan sebagai benteng hidupku, dan Engkaulah Tuhan sebagai Allah yang kami percaya. Karena bagaimanapun jelas si Niko sama Mimi pun tidak mau percaya kepada Allah yang bagaimana. Kita percaya kepada Allah yang Allah yang baik. Iya, dan Allah yang hidup. Iya kan Amang? benar, itulah tadi. Kita nggak ada percaya kepada Allah yang mati. Yang mati itu tidak enak. Yang mati itu tidak bergerak. Yang mati itu tidak dapat menjadi kawan bicara kita. Karena kita mau mencari Allah yang hidup, berarti Allah ada di mana-mana. Inilah yang dicari setiap anak-anak Tuhan. Inilah yang dicari setiap orang percaya. Untuk itu sekali lagi Nat ini mengajak kepada kita, walaupun kita menghadapi wabah COVID pandemi ini sampai detik ini, ya mari kita tetap andalkan Tuhan dan berdoa sambil melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga kita minta siang dan malam, Tuhan saya mau duduk di tempatmu yang maha tinggi. Tuhan saya mau bermalam bersama dengan Engkau sebagai yang maha kuasa. Engkaulah benteng dan Engkaulah kubu Allahku dan Engkaulah perlindunganku. Engkaulah Allah yang kupercaya. Bukankah itu yang kita yakini pada saat ini? Ya, demikian juga si Niko dengan si Mimi. Tetap percaya bukan? Iyalah Amang. Iya Amang, pasti percaya teruslah. Nah, itu yang kita harapkan. Percaya terus walaupun apa yang kita hadapi. Tuhan sebagai benteng perlindungan yang teguh dalam setiap anak-anaknya yang berseru. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus atas kemurahan-Mu yang telah mengingatkan kami lewat firman-Mu. Biarlah Allah di tempat yang maha tinggi bersemayam di dalam hati dan pikiran kami, sehingga Tuhan dengan firman-Mu yang tetap mengingatkan kami sampai hari ini, kami mau duduk dan kami mau bermalam dan kami mau mengaku Tuhan sebagai benteng hidup kami, perlindungan kami, sebagai Allah yang kami sembah dan kami percaya. Untuk itu ya Allah Bapa, berkatilah kami masing-masing sehingga kami menjadi kuat, dan juga semua orang tua kami yang membimbing kami, yang melindungi kami. Lebih daripada itu perlindungan daripada-Mu Tuhan. Maka untuk itu kami yakini atas kuasa dan kebenaran-Mu, sehingga kami boleh Tuhan bersukacita dan tetap taat menjadi anak-anak yang setia, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa, ampuni kami, dan kami persembahkan doa ini hanya di dalam kasih setia-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Mari kita angkat pujian, kita sambil bernyanyi, kita berdiri semua pada saat ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, bersatu jadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bersatu jadi empat, ku buat kamera cik cik. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bersatu jadi
papan, 5 jari kanan, 5 jari kiri, bersatu jadi 10, ku buat berdoa. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa, kita menyerahkan persembahan di hadapan Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Aku
bersyukur setiap waktu.